Ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam yang Yesus Kristus beserta kita selalu ya. Saya pertama datang ke sini itu saya sempat tidak mau. Ya, bukan tidak mau karena saya malas, enggak. Tapi saya ragu. Sanggupkah saya? Sanggupkah saya berdiri di depan panjenengan dan memberikan apa yang mau ingin Tuhan sampaikan? Rumah saya ragu. Bahkan waktu saya mau tutup warung saya itu, saya mau table coffee saya. Tak kepikiran, aku ragu ya. Tapi apa yang terjadi setelah saya tutup warung saya, kemudian saya masuk kamar, saya diam dan akhirnya menyatakan, kalau kamu mundur, terus siapa? Kalau kamu ragu, apakah kamu pantas dikatakan percaya sama Tuhan Yesus? Percaya sama Roh Kudus? Percaya sama Bapa? Pantas enggak? Langsung saya diam. Dan akhirnya saya merenung. Jadi saya tadinya mau ngambil 4 ayat ya, saya mungkin ngambil 2 aja yang sangat-sangat kebetulan cocok banget dengan yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Ibu siapa yang kesaksian yang masuk Kristen ya? Ya. Nah, kemudian satu lagi dari kesaksian Ibu Yi ya. Ibu Yayi, sorry. Ya. Rasanya kayak pas. Saya juga tadi saya duduk di sini memang gumun tegun ya. Sampai saya tadi berdiri saya nggak berdiri. Nah saya mikir, kok bisa pas ya? Padahal nggak sengaja. Saya tidak kenal panjenengan tidak kenal saya. Ya, saya namanya Ferdi, asli Kota Malang, umur 45 tahun. Saya masih muda. Ya. Masih muda. Tapi saya berdiri di sini bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena waktu saya pertama kali kontak dengan Kowe Jaya terkait usaha dia yang semakin sukses, ya, dan saya akhirnya menyatakan secara spontan, kalau memang ada butuh bantuan untuk misalkan kesaksian ataupun mungkin membantu untuk yang mengisi ibadah, ya saya nggak apa-apa, saya bersedia, jangan mendadak. Lah kok ternyata mau minggu keberapa? Mau hari Sabtu apa Rabu? Diem berapa menit itu ya, ya. Terus akhirnya, ya kok tak beranikan diri mau Sabtu. Oke, Sabtu hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. Sabtu tanggal 6. Yes, apa-apa. Jujur saya mau ngobrolkan, saya buka warung demi Tuhan, ya, demi pelayanan Tuhan. Saya tutup dan saya memberanikan diri ke sini. Tapi sebelum itu saya sempat ragu dan sempat diam karena waktu itu HP itu ya sudah saya di tangan saya, mau telepon suami saya 1,5 jam sebelum jam 5. Dan ya, coba saya doa dulu. Tuhan, apakah ini yang benar? Apakah memang aku diizinkan memberikan satu kata 2 kata kepada panjenengan yang lebih senior dari saya, yang lebih pengalaman hidupnya dari saya? Apa yang ku katakan, lakukan. Apa yang aku minta, laksanakan. Tuhan Yesus beserta kita selalu. Allah Bapa beserta kita selalu. Roh Kudus apalagi. Tapi bukan berarti tidak ada pihak keempat. Yang pertama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Bapa dan Roh Kudus. Yang kedua saya. Pihak ketiga. Bukan berarti tidak ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Iblis. Iblis
mencoba mengganggu dengan bikin saya batal hari ini. Kalau saya batal hari ini, nggak kebayang kok Wijaya nanti ngomelnya di WA bagaimana. Kamu nggak datang berarti. Ya. Nggak kebayang kalau sampai saya menuruti iblis. Bener. Dan saya nggak kayak pasti panjenengan pasti kecewa loh. Katanya ada evangelis namanya Ferdia, kalau di foto undangan pakai baju koki kan itu saya karena saya kerjanya koki ya. Dan saya nggak kebayang kecewanya pas Bapak Ibu bagaimana. Wis, setan minggir, minggir dari pikiranku, minggir dari hatiku, jangan ganggu diriku. Aku ingin melayani Tuhan. Ya, percaya atau tidak nggak masalah ya. Tapi saya berusaha. Mani biro, kayak itu nggak dapat apa-apa kamu. Biar aku melayani Tuhan, nggak ada urusan dengan hal itu. Tuhan sudah memberiku banyak hal, banyak rezeki, banyak ujian, tapi saya bisa melewati dengan baik. Maka saya sore hari ini memang niatan membalas semua kebaikan Tuhan dengan berdiri di sini. Dan puji Tuhan, dengan menyentuh saya dengan baik. Puji Tuhan, ya nggak menyangka. Terima kasih kepada tuan rumah juga yang kesempatan pada saya untuk berdiri di depan tempat yang luar biasa ini. Jadi itu sedikit saksian saya, nanti yang lain saksian nanti ada satu hal tuh nanti. Nah sekarang kita menuju ke ayat simple ya, tapi jarang kadang orang lupa. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Saya tuh ada ya, jangan ya. Silakan, monggo. Enggak apa-apa. Saya santai saja. 1 Petrus 5 ayat yang 8. Ya, betul, Pak. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Wow. 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jagalah. Artinya kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh tidak waspada. Lawan musuh iblis. Iblis itu dari singa yang mengaum gitu. Jadi dia mengitari, ya, kita di tengah-tengahnya, kita manusia di tengah-tengahnya. Begitu kita rapuh, begitu kita lengah, begitu kita tidak waspada, ini. Nah, singa di depan, di belakang, kanan, kiri ya nggak tahu. Nah, cok gitu ya. Nah, nanti singa itu adalah si iblis. Ngancok, goda. Misal, suatu pekerjaan berat tidak ditantang untuk menyelesaikan. Ada cara yang lebih singkat. Kita sempat terganggu. Saya kan datang, iblis datang. Entah dengan pakai pakaian dasi atau pakaian, kalau orang Jawa ngomong tuh bambes ya, udah ngerti, datang ya, datang dan menggoda. Sudah pakai cara pintas saja, nggak usah bertele-tele, nggak usah nuruti ini. Ngapain? Kalau orang Jawa ngomong lapo melok wong sing ribet, nggak usah, jalan pintas. Nah kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada, hati kita tidak curhat pada Tuhan, ya iman kita tidak kuat, kita akan lewati, kita akan ngikuti jalur setan. Setan senang, Tuhan sedih. Nah, istilahnya kalau persahabatan ya, setan senang, Tuhan senang, ya kan? Kita nelongso, orang Jawa buso, ya. Nah, jadi dimaksud 1 Petrus 5:8 ini mengingatkan kita, bukan memperingatkan ya, mungkin ya, mengingatkan kita selalu berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan seperti singa mengaum menunggu korbannya lengah, lemas. Ini kalau nggak salah, kalau boleh saya ngomong, ini sama dengan waktu ketika Tuhan Yesus, Tuhan kita berpuasa 40 hari di gurun
setan datang menggoda, suruh apa? Batu jadi roti, ya. Kemudian menerjunkan, pasti malaikat datang dan apa ya satu lagi, kerajaan diperlihatkan kan. Nah 3 kali Tuhan dicobai, Tuhan kita dicobai 3 kali, tapi dia mampu menepis semua. Kita harusnya nggak begitu. Tapi ya namanya manusia wajar, ya punya keterbatasan tenaga, punya keterbatasan kekuatan sendiri. Keterbatasan itu bukan bikin kita lengah, tapi justru kita semakin kuat ke Tuhan agar kita selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, itu yang dimaksud di 1 Petrus 5 ayat 8. Tadi ada kesaksian tadi yang sangat bikin saya terkejut, terpesona ya. Bu Yain ya. Bu Yain, sorry Bu, maaf. Ya padahal saya langganan dia gaji. Nah, beliau jatuh ya, terluka. Tapi berkat imannya yang kuat, dia sembuh. Tidak sampai ke UGD. Nah, kenapa? Oh gitu. Oh iya. Maaf ya. Saya baru pernah di sini, jadi saya bingung ya. Tapi kesaksiannya luar biasa banget ya. 2 kesaksian yang luar biasa banget itu sempat saya bikin minder karena saya tidak pernah mengalami mereka. Ya. Nah, tapi intinya adalah setiap kesaksian yang ada di sini tadi itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidak cinta kita, Tuhan tidak pernah tidak sayang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita secara tidak sadar sering diajak meninggalkan Tuhan oleh iblis. Satu hal yang kalau boleh saya ceritakan sedikit. Saya pernah memiliki pasangan. Tapi pasangan itu luar biasa ya. Dan dia memiliki atasan yang tanpa diduga atasan itu memakai ilmu hitam untuk merebut dari saya. Kalau saya dulunya penakut, misalkan ini ruangan ya, lampu mati 2, saya takut dulu. Tapi entah kenapa, saya tidak tahu kenapa, karena mungkin saya ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong ya. Waktu saya berbincang dengan dia lewat telepon, tiba-tiba tanpa sadar dia menggunam sendiri dan tidur ngorok. Kemudian saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Saya berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan Yesus, ada apa ini? Tolong bantu apa? Tuhan Yesus. Jangan sebut nama Tuhan Yesus. Loh, siapa? Aku rasa Tuhan Yesus gak ada masalah. Aku dia dari yang pasangan telepon Tuhan Yesus, aku tidak suka. Dan ternyata itu ada ilmu hitam yang tidak baik. Ya, jadi dia memang imannya lemah. Saat imannya lemah, setan datang masuk ke dalam hati dan pikirannya untuk menjauhi saya agar membenci saya. Dan semenjak itu berkat kuasa Tuhan Yesus yang tidak saya duga-duga seumur hidup, mulai dari lahir tahun 77 sampai 2020 kemarin itu, saya yang namanya lebih mendalami ajaran Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak pernah saya bayangkan bahwa saya akan melakukannya secara spontan dan tidak ada paksaan, secara ikhlas. Saya mulai megang Alkitab, mulai berdoa pagi dan malam, mengucap syukur, kadang kalau sepi ya saya mengucap syukur. Dan setiap pagi itu saya nyaku ngepel sambil berdoa Bapa kami. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu mendampingi. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu jadi teman kita. Jadi kalau ada yang curhat sama Tuhan, loh enggak masalah, boleh. Joko Wijaya punya pingin rumah bertingkat 3, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku pingin rumah 3.
Yang membalasnya adalah berusaha dan berdoa. Jangan berusaha dan berdoa pada dukun. Ya jangan. Itu ada suatu hal yang nggak benar. Tapi masih banyak yang melakukan. Jujur, ya. Saya 3 kali nangani pengarisan sama ya dia pasang sesuatu. Bapak Kristen, iya, saya Kristen, saya di gereja. Kalau Bapak Kristen ke gereja tiap minggu, kalau masih sampai pasang benda kayak begini dan percaya, mending tidak usah pakai agama, mending tidak usah berdoa, percaya sama yang menyarankan. Loh, kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian. Pasang pengaris pengasihan itu Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan. Tak tunjukkan yang ini Alkitab, ayatnya sih bukan Alkitab. Jadi saya nggak boleh. Boleh nggak boleh terserah Pak. Tapi saya menyarankan jangan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Allah Bapa, percaya sama Roh Kudus, apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu takut misalnya punya dagangan tidak laris? Apakah kita perlu takut kalau misalkan pengen ada barang yang dijual, pengen duit? Apakah kita takut tidak bisa mendapatkan duit itu? Enggak, bukan. Tadi ada lagu yang menyatakan segala keperluanku, ya. Nah, garis bawahi segala keperluanku. Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Tapi mintalah dan berusaha. Ya, jadi kalau saya boleh bicara secara santai ya di depan panjenengan, kalau saya diizinkan, bahwa yang namanya godaan iblis itu tidak pernah tidak ada. Hujan. Saya yakin di sini ada yang sempat malas. Hujan. Ya, sempat malas hujan. Kok becek, betok, belakang. Ya enggak apa-apa. Tapi ingat, memang kalau biasanya memang jam 5 di tempatnya Kopi Jaya ada ibadah, kemudian hujan datang kemudian malas, itu berarti bukan Tuhan berbicara. Bukan Tuhan yang berada di hati pikiran kita, tapi adalah godaan iblis. Ya, saya mau maaf ya panjenengan ya. Saya mau maaf pada panjenengan kalau saya ngomong apa adanya. Hujan tidak menghalangi kita datang ke tempat Kopi Jaya. Betul? Amin. Ya, hujan tidak menghalangi kita memuji Tuhan di tempatnya Kopi Jaya. Betul? Betul. Ya, berarti rumah ini tempatnya Kopi Jaya dan kalian semua termasuk saya memang diizinkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu. Kalau kita berpegang teguh pada iman kita, iblis sekuat apapun, kalau kita kuat iman, nggak akan bisa, Bapak Ibu sekalian, nggak akan bisa. Jamin. Percaya, ya harus percaya. Jangan sampai percaya setengah-setengah. Ketika kita berdoa, asal berdoa tanpa kita yakin bahwa doa itu akan terwujud, berapa lama doa itu pasti tidak akan terwujud. Sebelum berdoa, kita yakinkan diri kita. Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan memperhatikan doa kita. Tuhan menjawab doa kita sesuai kehendak Dia, sesuai waktu Dia, sesuai waktu Tuhan. Doa itu pasti akan terwujud. Kalau ada waktu mungkin ada satu lagu lagi, segala perkara bisa? Bisa. Ya. Segala perkara atau Tuhan tahu aja ya. Yang judul Tuhan tahu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang punya nyanyi atau Melisa itu Tuhan tahu aja. Saya hanya mengingatkan cara untuk meresapi lagu satu ini dengan cara merenung, ya. Boleh berdoa dalam hati, kita dengarkan
Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin, amin. Saat menangis Tuhan dengar, saat kau percaya Tuhan bekerja. Saat kau perlu Tuhan, nggak perlu pakai WA, HP, calling. Berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Tuhan Yesus, aku ingin curhat ke Tuhan. Ke Engkau. Lu silakan, nggak apa-apa. Tidak ada larangan, tidak ada larangan di Alkitab, tidak ada larangan siapapun boleh melarang kita curhat sama Tuhan Yesus. Boleh curhat sama sahabat, sama istri, suami boleh. Tapi curhat sama Tuhan itu juga boleh, malah enak. Beneran. Malah bisa dijauhkan dari iblis, dari godaan untuk cari jalan pintas. Amin. Yang punya usaha di sini pasti ada tergoda ke jalan pintas, entah itu bagaimana caranya. No, stop. Jangan lakukan. Pasang cermin, kemudian pakai apalah. Kenapa daripada pasang cermin? Kenapa nggak pasang daripada pasang cermin? Kenapa nggak pasang salib? Salib itu punya kekuatan luar biasa. Mengusir setan di dalam diri seorang pakai salib. Berdoa sama Tuhan. Aku repot. Kalau orang Madura, kok ribet tak ya? Ya, nggak perlu repot, nggak perlu ribet. Berdoa di mana saja, di kursi, di kasur. Yang penting pantas posisinya, tenang, konsen, gak kepikiran. Aku tadi naruh duitku juga nih. Aku naruh duitku tadi, caranya gimana ya? No, jangan dulu. Cara berdoa yang simpel, kalau boleh saya beritahu pada panjenengan. Pertama, duduk diam, atur napas 3 kali napas, tarik kemudian lepas 3 kali, tenang. Ya Tuhan ya Allahku, ya Tuhan ya Allahku, ya Tuhan ya Allahku, tolong tenangkan hati dan pikiran hamba ingin berdoa kepada Engkau Tuhan. Baru berdoa. Berapa lama terserah. Yang penting doanya mengena sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa terkabul bukan karena waktu manusia, tapi karena waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Ini ada lagunya, tapi aku suka sama Robi Jaya. Nanti dia kok repoti. Gimana? Apa waktu Tuhan ya? Tapi aku nggak hafal ya, jujur. Ya. Kalau semakanan ayo, saya hafal. Ya, jujur ya. Ditanya semakanan, tapi kalau rupiah nggak hafal. Ya. Tapi kalau untuk teks lagu yang aku Tuhan, jujur saya tidak hafal. Tapi sangat mengena di kita masing-masing. Waktu Tuhan. Iya, waktu Tuhan, betul. Ya. Saya nggak hafal tuh, benar saya nggak hafal jujur. Kalau mau nyanyi silakan nyanyi monggo, saya persilakan ya, silakan. Kita ya
yang nggak bisa kita renungkan, apakah waktu ini mengena jadi doa terwujud karena waktu Tuhan yang datang. Yesus, saudara sekalian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Ya. Nah, tadi ada kata cobaan, ya. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya di sini, satu kasus yang selalu mengingatkan kita di waktu Tuhan Yesus itu ada di Bait Allah sedang mengajari. Itu yang tentang wanita berzina. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Biasanya bisa berapa biasanya? Amin. Tahu bisa berapa biasanya? Sah. Ya, ada yang mau baca? Silakan, siapa yang mau? Silakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, oke. Jadi kita ini sudah jelas ya. Perlu saya panjang-lebar jelaskan. Intinya adalah ketika Tuhan Yesus kita menuju ke bait mengajar di bait Allah dan ahli Taurat bersama timnya menyeret seorang wanita yang kedapatan berzina. Kedapatan berzina itu tak terbukti tidak, nggak tahu ya. Nah, dan mereka sengaja gitu loh, sengaja hadapan Tuhan. Ya, istilahnya kalau kita orang-orang kita ya, dia menawa nek iki Tuhan Yesus iki moro balang, nah disalahno iki, saged iki disalahkan. Itu rencana mereka, tapi mereka meleset. Karena Tuhan Yesus mengucapkan kalimat, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa satu kali pun, hendaklah dia melempar batu pertama kali. Ada manusia yang tidak pernah berdosa? Ada manusia yang tidak pernah berbuat salah? Saya pun juga pernah berbuat dosa, berbuat salah. Panjenengan juga pasti. Maka dari itu ketika ada orang-orang yang menyeret wanita itu satu demi satu dari semangatnya mau melempar entah itu lempar linggis, pacul, wajan, sotil, apa sudah tahu apa ya, batu besar, batu kecil, batako, batu bata merah, batu granit mungkin ya, ada mbak mungkin mau batang kayu, pot mungkin mau dilempar, mau dirajangkan ke wanita itu. Begitu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak pernah berdosa, ayo lempar pertama kali, ayo lempar. Tidak ada satu pun yang lempar. Satu demi satu mereka pergi. Setelah semuanya pergi, termasuk yang ahli Taurat dan timnya itu pergi, Tuhan Yesus mendekat ke wanita berzina dan bertanya, Mbak, kok hai, mana yang mau melemparmu? Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu mulianya Tuhan. Begitu mulianya Tuhan Yesus kita. Setiap kali kita melihat berdosa atau melakukan kesalahan dan kita bertobat, kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan selalu meloloskan. Tuhan selalu mengampuni. Jadi kurangnya apa Tuhan Yesus sama kita? Kurangnya apa Tuhan Yesus sama kita? Kasih sayang sudah, pengampunan sudah, rezeki sudah, bahkan anugerah gratis. Oh, jangan tahu anugerah gratis apa yang diberikan Tuhan Yesus tanpa kita minta. Apa yuk? Ayo. Ya? Tuhan Yesus selalu memberikan tanpa kita minta. Setiap kali bangun pagi kita bersyukur. Bukan ya. Setiap bangun pagi kita menghirup udara, napas, membau. Ya bau dengan kita sendiri ya. Jadi bersyukur loh. Hidung semuanya berfungsi dengan baik, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus bersyukur pada Tuhan. Karena pagi hari ini aku bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kita dan hamba bisa menunjukkan identitas.
Malam pun juga begitu. Tuhan bersyukur karena melewati malam hari, walaupun tidak ada rezeki masuk atau kita bersyukur karena masih diberi hidup dan beri kesempatan untuk bekerja. Kita sehat, bisa bekerja. Ada rezeki atau enggak malam itu sudah biarin, besok pagi kita berdoa lagi, minta rezeki, enggak apa-apa. Minta rezeki sama Tuhan itu diperbolehkan, tapi kita juga harus berusaha dan berdoa. Jangan berusaha doang, berdoanya kagak. Alamak mamai. Jadi gitu. Saya tidak menyiasati penjenengan, saya mengingatkan saja, kita saling mengingatkan ya, bahwa kalau ada yang lemah semangatnya, disemangati. Kayak yang tadi Bu siapa tuh yang menyemangati selalu Yai ya, selalu menyemangati. Loh itu bagus Bu, saya setuju dengan Ibu. Satu sama lain saling support. Ibaratnya rantai yang saling sambung menyambung. Ibaratnya benteng. Iblis akan bisa nembus. Tidak akan bisa. Jamin. Rumah pengen terlindungi, gampang. Berdoa bersama istri, suami, anak tiap malam. Kalau memang anak masih di rumah, berdoa. Tuhan lindungi rumah ini pada malam hari ini. Kami akan tidur istirahat. Dan mohon Tuhan perkenankanlah malaikat melindungi sisi rumah. Amin. Puji Tuhan. Pagi bangun berdoa. Doa sendiri nggak apa-apa. Tuhan Yesus terima kasih karena rumahnya terlindungi dari bahaya maling, bahaya suatu yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita tolak semua yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita tolak semua yang tidak berkenan di depan Tuhan. Jujur saya dulu sempat pernah, hampir pernah ikut dukun, ikut bukan jadi muridnya, ikut si orang-orang gitu loh. Tapi ini rasanya kayak gak karuan. Gak karuan betul. Deg-deg gak karuan. Kayak seakan-akan tiba-tiba ada yang menjauh. Seakannya masalah. Aku salah. Ya sudah, tidak habis. No. Balik kepada Tuhan. Selalu langsung balik kepada Tuhan. Saya yakin Anda bisa menolak kuasa jahat. Saya yakin Anda semua panjenengan bisa nolak kuasa setan yang hendak menguasai pikiran dan hati panjenengan. Saya yakin bisa. Karena apa? Karena Tuhan itu ada di kanan kiri, depan belakang kita. Amin. Lo beneran. Sampai ke sini, panjenengan ke sini ketemu saya. Apa karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan. Tuhan yang menuntun ibadah ini datang ketemu dengan saya yang gemuk hitam ini, ya. Ya. Kalau saya nggak di sini tentu ada ya tukang ngajar ketemu saya juga. Tuhan mengizinkan saya berbicara di podium ini di depan panjenengan yang lebih senior dari saya. Kalau nggak ada izin Tuhan, nggak mungkin saya bisa. Nggak mungkin saya bisa mengucapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tidak mungkin. Semuanya itu sudah Tuhan yang mengatur. Amin. Anda percaya Tuhan Yesus ada di sekitar kalian? Amin. Anda percaya? Amin. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Itu yang selalu dengungkan di hati pikiran kita. Jangan sampai kita menjadi mangsanya singa. Ya, kalau singa tadi mengaum doang, cuekin. Singa mengaum cuekin. Tunjuk gigi taringnya cuekin. Karena apa? Karena Tuhan beserta sekarang dan
Amin, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Baik, untuk sesi terakhir ya. Berdoa itu boleh ya? Berdoa boleh. Oke, sebelum saya mengakhiri apa yang disampaikan, berdoa. Kita berdoa, mungkin berdiri, mungkin Bapak Ibu berangkat kan? Enggak ya? Baik. Kita berdoa pada Tuhan Yesus bicara. Ya, mari kita menyampaikan hati apa yang kita ingin sampaikan. Nanti ada waktu sesinya sedikit mungkin 1 menitan. Tapi saya dulu mulai berdoanya. Jadi nanti ada 3 sesi, saya berdoa dulu, kemudian kesempatan berdoa dalam hati, dan nanti bersama-sama nanti kita berdoa. Saya nanti kata-kata saya diturukan oleh penjenengan ya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, kita fokuskan pada Tuhan Yesus. Kita mohon berkatnya, kita mohon kuasanya selalu ada di diri kita. Kita mohon agar Tuhan Yesus selalu menyertai kita, mendampingi kita sampai kapanpun. Sekarang sampai. Mari kita fokus. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga, Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita, Tuhan Yesus yang selalu ada di sekitar kita, Tuhan Yesus yang selalu sayang sama umat. Kami terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan pada kami. Kami mengucapkan bersyukur, sangat-sangat terima kasih, bersyukur Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Kami manusia lemah, kami manusia tidak berdaya tanpa ada Tuhan. Kami selalu butuh Engkau Tuhan. Kami selalu butuh Engkau. Tuhan Yesus, jangan bosan mengingatkan kami, jangan bosan menegur kami apabila kami melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di depan-Mu Tuhan. Tolong tegur kami, nasihati kami, tapi jangan tinggalkan kami Tuhan, karena kami adalah umat-Mu Tuhan, umat-Mu yang selalu merindukan kasih sayang, selalu merindukan Engkau Tuhan. Kami terima kasih dan bersyukur pada-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, 1 menit atau beberapa detik saya sempatkan untuk dalam hati mengutarakan apa yang ingin Tuhan buat. Silakan. Tirukan kata-kata saya. Tuhan Yesus, kami manusia lemah, kami mohon selalu perlindungan dari Engkau. Kami selalu merindukan diri-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami jikalau banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di depan Engkau. Tuhan, sertai kami selalu, lindungi kami selalu, berkatilah kami selalu. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan untuk Tuhan Yesus kita. Selamat sore semuanya, halo. Ada firman Tuhan berkekuatan dalam